Kita tangannya tangannya di atas ya. Ini kelihatan tangannya sendiku. Tangannya diangkat. Kemudian kita baca ta'awudz dan basmalah. Yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik anak-anak, setelah kan kita sudah berdoa, silakan anak-anak klik di Outlook itu, kemudian silakan kelasnya masing-masing. Kelas A berarti masuk kelas A, yang kelas 4B masuk ke kelas 4B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, hari ini kita perkenalan tentang sekolah kita dulu, profil sekolah kita. Nah, Bu Emi sebelumnya akan Bu Emi putarkan, ini ada Bu Emi putarkan. Luas untuk menghadapi tantangan sama, baik di Indonesia maupun di beberapa perkembangan dunia. SD Aisyah Kota Malang ini merupakan satu-satunya SD yang dinaungi langsung pimpinan daerah Aisyah Kota Malang, Jawa Timur. Didirikan atas dasar pemahaman akan pentingnya pendidikan yang menekankan konsep Islamic Science, di mana peserta didik akan dibimbing dan diarahkan dalam memahami ilmu-ilmu modern yang diintegrasikan dengan konsep-konsep Islam. Menjalin kerjasama internasional untuk membekali kemampuan berbahasa Inggris kepada peserta didik dengan berbagai negara seperti India, Brazil, Florida, juga Korea Selatan. Salah satu alasan saya menyekolahkan putra-putri saya di sekolah SD Aisyah adalah visi yang sangat visioner, menjadikan modal yang hebat dan bernama. Maka sekolah yang mendidik peserta didiknya dengan keterampilan asing, formatif untuk mengenal orang dan berbagai macam kebudayaan dan bahkan berinteraksi dan bekerjasama dengan berbagai pihak di luar. Oke, mengapa sih kita atau anak-anak, kenapa anak-anak kok harus mengenal sekolahnya? Ada yang tahu kenapa? Ada
yang tahu? Coba angkat tangan yang tahu. Mengapa seorang siswa atau anak-anak itu, anak-anak yang ada di kelas 1 dan semua anak-anak itu harus mengenal sekolahnya. Kenapa? Harus mengenal sekolah. Ya, kenapa? Ada yang tahu? Yang tahu silakan angkat tangan. Kenapa harus mengenal sekolahnya? Ya, Mbak Ais, silahkan. Nah, ini gambar dari sekolah kita. Nah, ini anak-anak sudah pernah lihat? Supaya kita tahu sekolah kita. Namanya, nama sekolah kita adalah, siapa yang tahu? Ayo, nama sekolah kita. Sekolahnya anak-anak sekarang siapa? Siapa yang tahu namanya? Seorang siswa harus mengenal sekolah, yaitu supaya merasa bangga. Ya, kalau sudah tahu apa yang ada di sekolahan, apa saja yang dipelajari, apa saja ruangannya bagaimana, pasti anak-anak akan merasa bangga. Saya loh sekolah di SDA, gedungnya bagus, teman-temannya ramah-ramah, gurunya baik-baik, kemudian sekolahannya bersih. Kalau sudah tahu pasti akan merasa bangga. Kemudian alasan yang ketiga, kenapa kita harus mengenal sekolah kita, yaitu supaya kita bisa menghargai sekolah, kita bisa bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah. Ini biasanya kalau misalkan anak-anak sudah masuk sekolah, sudah datang ke sekolah, kemudian lihat sekolahannya kotor, maka anak yang baik, murid yang baik harus bertanggung jawab, misalnya dengan membersihkan ruangan atau kelas atau sekolah yang kotor tadi tanpa disuruh, harus bisa membersihkan. Ini harus dikenal oleh anak-anak itu siapa? Coba Mas Alfian tahu di sekolahan itu siapa saja sih yang harus diketahui itu siapa? Jadi yang pertama yang harus dikenal, yang harus diketahui anak-anak itu sekolah. Yang pertama sekolah, namanya sekolah apa, ada di mana, ya. Juga harus tahu tentang siapa kepala sekolahnya. Foto dari ibu kepala sekolah. Ibu kepala sekolah kita yaitu Ibu Reni Nurfarida SPDI, atau biasanya dipanggil dengan Ibu Reni. Ya. Setelah itu anak-anak juga harus mengenal guru-guru dari SD Aisyah, jadi dikenal oleh anak-anak, yaitu yang keempat, warga sekolah lainnya. Anak-anak nanti juga harus mengenal kakak kelasnya. Nah, harus mengenal warga masyarakat yang ada di sekitar sekolah atau yang terlibat dalam pendidikan yang ada di sekolah. Seperti misalnya kalau di sekitar sekolah itu ada Pak RT, Pak RW yang ada di lingkungan di sekitar. Kemudian fungsi sekolah. Apa yo fungsinya sekolah? Ada yang tahu fungsi? Gambarnya seperti ini berarti fungsinya sekolah untuk apa? Iya, pinter. Tadi ada Mbak Akila yang bilang jawab belajar. Di sini Mas Alfian juga bilang belajar, pinter. Jadi kalau dilihat dari gambar atau foto yang ada di sini, ya, ini adalah sekolah sebagai tempat belajar. Belajar apa, anak? Belajar nulis, katanya Mas Alfian. Belajar apa lagi? Membaca. Apa lagi? Ya, menulis, membaca, apa lagi? Berhitung. Ya, selain belajar ilmu-ilmu umum di SD Aisyah, ya, di SD Aisyah juga belajar tentang ilmu agama. Untuk misalnya belajar
tata cara wudhu, kemudian belajar baca tulis Al-Quran. SD Aisyah juga belajar ilmu pengetahuan dan teknologi, salah satunya yaitu belajar komputer. Nah, ya, di sekolah itu ada apa saja? Supaya sekolah itu dikatakan ini loh sekolah, itu harus ada apa? Yang pertama harus ada gedungnya, harus ada tempatnya untuk sekolah, harus ada gurunya. Kalau ada gedung tapi nggak ada gurunya bagaimana? Siapa yang ngajar? Harus ada siswanya supaya tercipta kegiatan belajar mengajar yang tertib, nyaman dan nyaman, berbentuk manusia yang sadar di sini bagaimana sadar akan pentingnya dalam belajar supaya nanti terciptalah manusia atau rakyat Indonesia yang seutuhnya. Sekarang yang boleh dilakukan ketika di sekolah, pertama yang boleh dilakukan yaitu belajar dengan rajin dan sungguh-sungguh. Ya, jadi ini tugasnya anak-anak, ini boleh dilakukan, sangat boleh dan harus dilakukan di sekolah, yaitu belajar dengan rajin dan sungguh-sungguh. Kemudian harus saling menghargai antar teman, kemudian saling menyayangi. Selanjutnya yaitu menghormati dan mematuhi bapak dan guru ketika di sekolah. Ini adalah hal-hal yang boleh dilakukan ketika di sekolah. Selanjutnya yaitu yang tidak boleh dilakukan promosi atau jual beli barang yang tidak sesuai atau yang tidak mendukung pendidikan, melakukan perbuatan yang tidak baik. Anak-anak ada yang tahu perbuatan yang tidak baik itu contohnya apa? Ayo, angkat tangan. Yang perbuatan yang tidak baik itu contohnya apa? Iya, betul, marah. Apalagi? Iya, marah, jahil, itu tidak boleh. Melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan, pertengkaran, dan perselisihan. Yang menimbulkan kerusakan itu seperti apa? Ayo contohnya, ada yang tahu? Angkat tangan. Kegiatan yang menimbulkan kerusakan itu contohnya coret-coret tembok, kemudian coret-coret meja, coret-coret tempat duduk, kemudian bertengkar, berkelahi, itu juga tidak boleh dilakukan di sekolah. Selanjutnya, apakah tanggung jawab anak-anak sebagai warga sekolah? Yaitu harus berprestasi. Yang kedua, yaitu menjaga kebersihan, keindahan, dan ketertiban sekolah. Itu yang harus anak-anak lakukan. Yang ketiga, yang menjadi tanggung jawab anak-anak yaitu menjaga nama baik sekolah. Ayat tentang perkenalan itu ada di Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Bunyinya, Bu Emi bacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Shadaqallahul Azim. Kemudian artinya, wahai manusia, sesungguhnya
tujuannya, sungguh kami ini adalah Allah ya, telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Jadi seluruh umat manusia yang ada di dunia ini berasal dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yaitu Adam dan Hawa. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa karena sudah banyak putra-putri dari Nabi Adam itu yang beranak pinak ya, banyak sekali jadinya, sehingga dijadikan berbangsa-bangsa. Ada bangsa Indonesia, ada bangsa Malaysia, Singapura, apalagi Mas? India, terus Prancis, terus apalagi banyak sekali ya yang ada di dunia ini, dan menjadikannya bersuku-suku. Contohnya di Indonesia saja ada banyak suku, ada suku Jawa, suku Betawi, suku Baduy, suku Batak, banyak sekali suku-suku yang ada di Indonesia. Nah, apa sih tujuannya? Yaitu agar kamu saling kenal mengenal. Jadi Allah menciptakan kita semua yang ada di dunia ini dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yakni Adam dan Hawa, kemudian dijadikan berbangsa-bangsa, bernegara-negara, dan bersuku-suku, semuanya untuk saling mengenal. Nah, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu semua di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Jadi Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Baik anak-anak, seperti itu ya. Terima kasih. Nanti silahkan nanti dihafalkan bersama orang tuanya di rumah. Sekian dari Bu Emi hari ini, sampai jumpa besok. Besok kita berkenalan dengan ibu guru yang lainnya ya. Jadi besok kita kenalan dengan guru yang lainnya. Seperti itu. Terima kasih. Mari kita tutup anak-anak dengan membaca hamdalah semuanya bersama-sama. Kita baca hamdalah ya. Ya. 1, 2, 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa besok anak-anak. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.